Halo, selamat datang. Praktek mendengarkan. Cerita full bahasa Indonesia. Kisah kelelawar yang baik hati. Jauh di dalam sebuah hutan, hiduplah seekor kelelawar, dan banyak jenis hewan lainnya. Si kelelawar terkenal baik hati dan suka menolong hewan lainnya yang mengalami kesulitan. Semua hewan-hewan yang tinggal di dalam hutan, hidup rukun dan saling berdampingan, masing-masing dari mereka memiliki tempat tinggal dan rumah yang nyaman. Setiap hari di pagi hari, mereka semua bekerja mengumpulkan makanan, hingga pada suatu malam, keluarga burung pipit berteriak-teriak meminta tolong. Kelelawar yang rumahnya tidak jauh dari rumah keluarga pipit, segera mendatangi pipit. Ternyata burung pipit berteriak minta tolong karena anak-anak mereka sedang sakit. Badan mereka sangat panas sehingga keluarga burung pipit sangat khawatir. Kelelawar merasa sangat kasihan melihat anak-anak burung pipit yang sakit itu. Kelelawar bertanya kepada ibu burung pipit, "Wahai ibu burung pipit, apa yang bisa saya lakukan untuk membantu anakmu yang sakit ini?" Keluarga burung pipit sangat senang si kelelawar yang baik hati itu datang untuk membantunya, namun ibu pipit sebenarnya tidak tega membuat kelelawar kerepotan. Karena hanya si kelelawar yang mempunyai kemampuan untuk keluar di malam gelap gulita itu, jadi kelelawar yang pergi mencari obat yang dibutuhkan keluarga burung pipit berada sangatlah jauh dari tempat tinggal mereka. Obat yang dibutuhkan burung pipit berada di perbatasan hutan itu. Terpaksa burung pipit membiarkan kelelawar yang pergi untuk mengambil obat itu. Sebelum kelelawar berangkat pergi mengambil obat itu, burung pipit memberikan kelelawar keranjang yang nantinya akan menjadi tempat obat. Tidak menunggu lama lagi, kelelawar langsung mengepakkan sayapnya dan terbang mencari obat tersebut dan hanya ditemani oleh keranjang yang dia taruh di mulutnya. Setelah beberapa jam kelelawar terbang, akhirnya dia tiba di perbatasan hutan. Kelelawar hinggap di atas pohon untuk memperhatikan dan mencari obat yang dimaksud ibu burung pipit. Namun kelelawar merasa sulit untuk membedakan di antara dedaunan yang banyak jenis itu. Karena si kelelawar sangat kebingungan membedakan dedaunan tersebut, kelelawar memutuskan untuk bertanya kepada segerombolan kunang-kunang yang berada di sekitaran dedaunan tersebut. Para kunang-kunang menunjukkan daun yang dicari oleh kelelawar, yang tidak jauh dari tempat mereka berada. Akhirnya kelelawar melihat dedaunan yang kuning keemasan, ternyata daun itulah obatnya. Si kelelawar memetik daun kuning keemasan itu hingga keranjangnya penuh. Setelah keranjang penuh, kelelawar mengucapkan terima kasih kepada para kunang-kunang. Kemudian dia berlalu pergi ke dalam hutan. Si kelelawar melaju terbang ke dalam hutan. Setelah beberapa jam, akhirnya dia sampai di rumah pipit. Keluarga pipit sangat senang kelelawar akhirnya datang dengan membawa obat. Ibu burung pipit segera meramu dedaunan itu dan meminumkan kepada anak-anaknya. Keesokan harinya, ayah dan ibu burung pipit datang ke rumah kelelawar dengan membawa banyak buah-buahan segar. Buah-buahan tersebut diberikan untuk kelelawar sebagai tanda terima kasih mereka. Karena berkat kebaikan hati kelelawar, anak-anak burung pipit bisa sembuh kembali. Kisah impian seekor burung. Dahulu kala, di bawah langit malam yang begitu indah, ada seekor burung yang tengah asyik berbaring di atas daun dan memandangi bintang-bintang di langit. Burung ini cukup unik, dikala burung lain sibuk mencari dan mengumpulkan makanan, dia hanya sibuk memandangi bintang-bintang di langit. Si burung memiliki satu impian yang begitu besar yang dari dulu dia inginkan. Dia berharap seandainya dia punya kebun buah-buahan, maka dia tidak perlu susah-susah mencari makanan di hutan. Seandainya dia punya kebun buah-buahan, dia akan memakan buah-buahan segar setiap harinya. Seandainya dia punya kebun buah-buahan, dia akan membagikan buah-buahan itu kepada teman-temannya, sehingga teman-temannya tidak perlu jauh-jauh lagi mencari makanan. Si burung berpikir keras, bagaimana cara supaya keinginannya itu menjadi kenyataan. Berhari-hari si burung memikirkan cara,
Hingga suatu hari si burung yang kebetulan berada di atas pohon, dia melihat ada petani yang sedang menanam jagung. Setiap hari si burung datang ke kebun petani dan mempelajari apa yang dikerjakan para petani hingga sudah berbulan-bulan lamanya jagung yang ditanam Pak Tani sudah berbuah lebat, si burung juga menyaksikan para petani memakan jagung bakar di kebun mereka. Si burung merasa lapar melihat jagung bakar petani yang lezat itu. Saat para petani kembali bekerja, burung segera turun dari atas pohon dan memakan sisa jagung bakar para petani. Lezat sekali jagung bakar ini, ucap si burung. Si burung memakan semua jagung bakar hingga perutnya menjadi buncit. Setelah mempelajari cara petani menanam jagung, akhirnya si burung tahu cara agar impiannya terwujud, si burung akan menanam jagung seperti yang dikerjakan petani. Hari pertama si burung pergi mengumpulkan biji-bijian, dia mendapatkan beberapa biji-bijian seperti biji jagung, biji jambu dan juga biji pepaya. Burung sangat senang dan mulai menggali tanah dan meletakkan biji-bijian ke dalam lubang lalu menimbunnya. Semua biji-bijian itu ditanam di dekat rumahnya sendiri. Setiap hari si burung menyiram tanamannya, semua dia kerjakan sendirian. Ketika ada biji yang tidak tumbuh maka si burung segera mengganti dengan biji yang baru. Sudah berbulan-bulan akhirnya jagung mengeluarkan buahnya, si burung sangat senang sekali. Dia memeluk jagungnya itu karena sangat bersyukur, si burung segera memakan buah pertama jagung dan rasanya sangat lezat sekali. Hingga 1 tahun kemudian, pepaya dan jambu juga sudah berbuah. Si burung sangat senang, semua biji yang dia tanam akhirnya bisa dia nikmati. Dia bisa makan buah-buahan segar setiap harinya. Si burung memanggil semua teman-temannya untuk datang ke rumahnya. Dia akan mengadakan pesta besar-besaran. Semua burung akan dipersilahkan memakan buah sepuasnya dan membungkus buah pulang ke rumah mereka. Semua burung datang dan mereka mengadakan pesta itu dengan riang gembira. Semua burung menikmati buah-buahan itu. Mereka semua sangat berterima kasih karena sudah diundang datang ke pesta. Si burung sangat senang karena kerja kerasnya selama ini akhirnya impiannya menjadi kenyataan. Akhirnya dia tidak perlu lagi susah-susah mencari makanan karena dia sudah memiliki kebun buah-buahan yang setiap saat memiliki buah untuk dimakan.